Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Semoga kalian tetap semangat belajar juga meskipun di masa pandemi ini kita belum bisa tatap muka ya karena hanya bisa belajar melalui daring. Sebenarnya kalian itu lebih senang saat belajar di rumah atau di sekolah? Sekolah Bu. Di sekolah. Ya, Kayaknya memang. di rumah, Bu. Kenapa? Amar kenapa lebih suka di rumah? Ya bisa santai, Bu, tapi kan ya banyak tugas. Iya, tetapi Sama lebih aja sih, efektif. Bu, mending sekolah juga tinggi. Ya, tapi lebih Iya. efektif kalau kita tatap muka secara langsung ya, mungkin. Baik, kita kembali ya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya pada tanaman. Dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian semua dapat mengerti definisi pertumbuhan dan perkembangan, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, macam-macam pertumbuhan, proses perkecambahan biji, dan tipe perkecambahan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Laras bisa minta tolong bantu Ibu untuk menampilkan PowerPoint-nya. Sambil menunggu Laras untuk menampilkan PowerPoint-nya, Ibu akan membagikan link presensi. Baik, sudah tertampil. Sebentar ya, Ibu bagikan link presensi terlebih dahulu. Apakah linknya sudah tertampil? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik. Sudah Bu. Ya, kita mulai saja ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kalian pasti pernah kan menanam pohon atau tanaman, mudahnya tuh kacang hijau. Nah, dari proses menanam itu, tumbuhan akan mengalami proses namanya pertumbuhan dan perkembangan. Penasaran kan saat kita mulai dari biji hingga bisa tumbuh menjadi tanaman atau pohon, bagaimanakah prosesnya? Kita akan membahas pada pelajaran pada hari ini. Next, Laras. Di gambar itu ada proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang A itu pada tanaman kacang ya, kacang. Terus yang B itu ada kacang kapri, dan yang C ada jagung. Next, Laras. Kita masuk ke definisi pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Jadi kuantitatif itu dapat diukur dengan angka. Contohnya pada tanaman kacang hijau yang semula panjangnya 5 cm bertambah tinggi menjadi 10 cm. Next. Kemudian untuk definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ secara kualitatif. Nah, kalau kualitatif itu tidak bisa diukur dengan angka. Contohnya, tanaman itu yang berkembang menjadi bunga dan kemudian berbuah. Next. Dari penjelasan definisi tersebut, ada yang bisa menyebutkan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Saya Bu. Baik. Siapa dulu, Laras? Baik Bu, untuk perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan yaitu salah satunya yaitu pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel, sedangkan perkembangan itu proses menuju kedewasaan yang lebih kompleks, Bu.
Baik, ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya Bu, Boleh Misda, silakan. kalau menurut saya pertumbuhan itu dia lebih dapat dilihat secara mata seperti yang tadi Bu bilang kan, kayak bertambah tinggi, misalkan dari 5 menjadi 10 cm. Karena kalau ke perkembangan itu lebih kepada pendewasaan, jadi dia biasanya tidak terlalu nampak secara segi-seginya. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih untuk pendapat dari Laras dan Misda. Kita next dulu, Laras. Selanjutnya kita bahas mengenai tipe perkecambahan. Nah, kalian bisa lihat kan di gambar itu ada tipe epigeal. Jadi ciri khusus dari tipe epigeal adalah kotiledonya sudah berada di atas permukaan tanah. Nah, contohnya dari epigeal ini adalah kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Selanjutnya, yang sebelahnya itu ada hipogeal. Hipogeal ciri khususnya kotiledonya masih berada di dalam tanah. Contohnya pada tanaman padi, jagung, dan kacang kapri. Next, Laras. Macam-macam pertumbuhan itu ada 2 macam. Yang pertama, pertumbuhan primer, dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Gambar sebelah kiri itu adalah pada akar, penampang pada akar, kemudian yang tengah itu batang. Jadi Ibu kasih gambarannya terlebih dahulu ya. Pertumbuhan primer itu akar dan batangnya akan bertambah panjang. Ciri-ciri khususnya karena ada aktivitas dari meristem apikal. Jadi jaringan meristem itu jaringan yang aktif membelah dan letaknya di ujung akar dan ujung batang. Jadi pertumbuhan primer terjadinya di ujung, yaitu ujung akar dan batang tersebut. Pada akar, kita lihat di gambar penampang akar. Di situ ada zona pembelahan. Nah, di zona pembelahan ini terjadi pembelahan sel atau biasa disebut dengan zona meristematis. Kemudian di atasnya ada zona pemanjangan. Zona pemanjangan atau elongasi ini terjadi pemanjangan dan pembesaran sel. Nah, paling atas itu ada zona diferensiasi. Sel-selnya sudah berubah menjadi sel yang berbeda-beda. Ada jaringan epidermis, korteks, dan jaringan lain yang menyusun tumbuhan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Ibu. Belum, Bu. Oke, kita lanjut ya, Laras. Kemudian proses perkecambahan. Kalian bisa melihat di gambar, tahap perkecambahan ada 4. Yang pertama ada imbibisi, kedua pembentukan enzim, 3 pemanjangan sel radikula, dan 4 pertumbuhan kecambah. Jadi nanti proses perkecambahan ini akan kita bahas pada diskusi kelompok. Jadi Ibu nanti akan memperkuat materinya lagi saat kalian sudah berdiskusi. Next. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ada Laras, Bagus, Verda, Adit, dan Siti. Kalian membahas mengenai tahap pertumbuhan sekunder batang dan tipe perkecambahan epigeal. Di situ ada gambar ya, itu adalah pertumbuhan sekunder pada batang. Ada 3 tahap. Nanti kalian coba cari informasinya mengenai 3 tahap itu, tahapnya itu apa saja. Kemudian untuk kelompok 2, ada Misda, Deti, Agni, Maya, dan Amar. Kalian membahas mengenai proses perkecambahan dan tipe perkecambahan hipogeal. Nah, gambar yang di sebelah itu adalah gambar proses perkecambahan. Baik, Ibu kasih waktu kalian untuk berdiskusi selama 5 menit. Silakan berdiskusi.
Baik dari dua kelompok, apakah sudah ada yang memperoleh informasi? Bisa dikemukakan terlebih dahulu dari kelompok 1 ataupun kelompok 2. Ibu pilih saja ya kelompok 1. Coba, siapa yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Saya, Bu. Baik, Laras, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, Bu. Yang pertama itu ada tahap pertumbuhan sekunder akar dan batang. Yang pertama itu sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan flum. Kemudian yang kedua sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan flum sekunder. Kemudian yang ketiga pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Baik, terima kasih Laras. Kemudian untuk tipe perkecambahan epigel. Saya Ibu. Baik, Siti, silakan. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Siti. Baik Ibu, saya izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1 tentang tipe perkecambahan epigel, yaitu tipe perkecambahan epigel kotiledonya terangkat pangkas sama karena pertumbuhan memanjang pada bagian hipokotil. Kotiledonya muncul sebagai keping biji hijau. Hipokotil berbentuk kait dan ujung tumula terletak di antara dua keping biji. Tujuannya agar ujung tumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Seperti itu, Ibu. Bagus sekali ya kelompok 1 telah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 2, siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Baik, Maya, silahkan. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang proses perkecambahan. Nah, proses perkecambahan itu ada 4 tahap-tahapnya. Yang pertama itu tahap inhibisi. Pada tahap ini, biji mulai menyerap air yang ada di sekitarnya. Proses dalam penyerapan air ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan potensial air antara biji dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada tahap pembentukan enzim, yang mana enzim yang terjadi dan dihasilkan pada tahap ini akan menyebabkan peningkatan aktivitas yang metabolik. Yang ketiga, ada tahap pemanjangan sel radikula. Urutan ini, pemanjangan sel radikula diikuti dengan munculnya radikula dan juga tumbuhnya kulit biji. Yang keempat itu ada tahap pertumbuhan kecambah, yang mana kecambah itu dihasilkan dari kekecambahan selanjutnya yang akan mengalami pertumbuhan primer. Dan Bu. Baik, bagus sekali Maya. Kemudian rekannya ada yang ingin menyampaikan mengenai tipe perkecambahan hipogeal? Saya, Bu. Baik, Amar, silahkan. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang tipe perkecambahan hipogeal. Jadi, tipe perkecambahan hipogeal itu kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Tumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memajang di bagian epikotil. Nah, hal itu disebabkan karena pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam tanah dengan tunas muda dan akan muncul dari biji. Artinya itu yang akan muncul. Sudah, Amar? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 telah memaparkan hasil diskusinya. Kemudian Ibu akan memperkuat kembali mengenai proses perkecambahan biji. Jadi, proses perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi biji. Dormansi adalah masa inaktif biji.
biji akan mengalami proses imbibisi. Imbibisi itu adalah proses masuknya air ke dalam biji. Kemudian akan mengaktifkan hormon giberelin. Nah, dari hormon giberelin itu akan kembali mengaktifkan enzim hidrolisis seperti protease, lipase, amilase yang akan memecah cadangan makanan pada biji. Lalu akan membentuk energi dan energi inilah yang akan membuat biji berkecambah. Seperti itu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Ya, belum ada. Baik. Kemudian, Laras bisa next. Ya, sebelum Ibu menjelaskan mengenai tugas individu, alangkah baiknya kita menyimpulkan bersama-sama mengenai apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan hasil diskusi kami? Saya, Bu. Baik, Maya, silakan. Kesimpulan yang didapatkan dari proses pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organ secara kualitatif. Macam-macam pertumbuhan itu ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sedangkan tipe perkecambahan itu ada dua, yaitu tipe perkecambahan hipogeal dan tipe perkecambahan epigeal. Sekian, Bu. Baik, bagus sekali, Maya. Semoga kalian semua juga paham ya tentang pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai tugas individu. Jadi ada proyek mengenai mind mapping perkecambahan biji. Lalu kalian membuat mind mapping itu sekreatif mungkin ya. Jadi bisa tulis tangan atau bisa menggunakan aplikasi. Deadline-nya itu nanti tanggal 20 Juni 2021, pengumpulannya via Classroom. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas individunya? Belum, Bu. Belum. Baik. Lalu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membagikan link post-test. Baik, Ibu sudah membagikan di kolom chat. Kalian bisa melihat. Jadi post-testnya itu waktunya hanya 10 menit ya anak-anak. Kalian bisa kerjakan setelah pembelajaran ini Ibu tutup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, kalian bisa chat Ibu di WhatsApp grup ya. Terima kasih untuk yang telah mengikuti pembelajaran hari ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test dan tugas individu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.